Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilahi ta'ala wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih. Jadi minggu kemarin kita sudah mulai masuk kepada bagaimana istimewanya orang-orang yang mau ya menginfakkan sebagian hartanya. Jadi infak ini tidak diikat apakah kita kaya, miskin. Bahkan ada ayat di tempat lain kan, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum kan. Uiddat lil muttaqin kan. Siapa orang yang pertama itu? Alladzina yunfikuna fis-sara wad-dara wal kadiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Nah itu. Sekarang kita teruskan kepada ayat yang masih berhubungan dengan sedekah. Jadi satu kali kita bersedekah oleh Gusti Allah, insya Allah akan dilipat gandakan sampai 700 kali. Ya. Bukan hanya 10, 20, 700 kali. Bahkan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah itu kan itu. Innallaha katana ja'ala hasanat ibni Adam ila asri amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin kan ila saum. Nah, tapi ada lagi yang lebih istimewa kan, puasa dalam hadis ini. Karena as-saumuli wa ana ajibihi wali saimi farhatani, farhatun dal iftar wa farhatun yaumal qiyamah. Nah, dan ini ada lagi ternyata lebih istimewa puasanya. Alhamdulillah kita ini sudah masuk bulan haji. Nah, mudah-mudahan kita kepetuk puasa yang akan datang, mudah-mudahan. Lima yashawallahu wasi'un alim. Nah, kan karena Gusti Allah itu sangat maha luas ya dan maha pirsa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbiuna anfaqan. Kan itu kemarin sudah itu. Kita ulangi lagi karena masih supaya kita sadar bahwa orang-orang yang infaknya dengan betul-betul dengan betul-betul ikhlas, dengan betul-betul penuh dengan kesantunan ya, tidak sampai mengikuti dengan kata-kata yang menyakitkan bagi penerima. Nah itu insya Allah bagi mereka akan berapa lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, kita teruskan lagi sekarang. Qaulun ma'rufun. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha. Nah, kalau seandainya kita ini tidak punya duit blas, tidak punya harta benda blas ya. Kan ada toh? Ya, saking saking diuji abotnya oleh bondo dunyo
Ya boleh bondo tapi dulu tapi insya Allah kalau sekarang ini insya Allah karena apa? Karena ada tanggung jawab negara untuk membuka lapangan kerja. Jadi adanya negara ditoto dengan baik itu tugas utamanya itu kan mensejahterakan rakyatnya. Salah satu upaya mensejahterakan rakyatnya yaitu dengan membuka berbagai lapangan kerja supaya rakyatnya itu punya pendapatan. Nah, pendapatannya ini cukup apa tidak? Kalau tidak cukup nanti dikategorikan fakir atau miskin. Kan itu aja. Enggak, insya Allah sekarang ini enggak akan ada orang yang tidak punya pun belas itu. Qaulun ma'rufun utawi ucapan omongan kaul ma'rufun kang bagus ay kalamun hasanun, penjelasannya kaulun ma'rufun itu yaitu perkataan yang bagus. Makanya kita belajar bahasa santun, bahasa kromo inggil, bukan hatam kromo nggih, bahasa kromo inggil. Itu penting untuk kita. Makanya monggo anak-anak kita dididik saestu nggih. Kula niki saniki dihadapkan ke dalam apa? Bukan kecewa ya, bukan jengkel ya. Anak-anak sekarang tuh gak iso koyo bahasa kromo inggil itu. Waduh. Bahkan kadang-kadang ada yang dosennya dikamu-kamukan anak sekarang. Kamu siapa? Waduh, ada. Gak ngerti tata coro, diksi itu gak paham. Diksi itu kan ilmu yang berhubungan dengan milih kata-kata. Ya. Ibu-ibu, ayo bu, disebut putra-putranya diajari bahasa kromo inggil apa hantam kromo. Penting sekarang ngapunten Bu nggih. Kadang-kadang kita abai. Ya. Cara ini kalau dulu kita masih SD masih ada namanya budi pekerti, nggih. Pendidikan budi pekerti. Saniki hilang pendidikan budi pekerti itu. Pendidikan akhlakul karimah itu ada mata kuliah ini akhlak tasawuf. Itu ada, cuma diomong tok, prakteknya angel. Ya, jadi ada akhlakul mahmudah, ada akhlakul mazmumah, akhlak yang terpuji kaya apa, rupa-rupa akhlak terpuji, terutama bahasa. Bahasa ini monggo dibudayakan malih. Ibu-ibu teng griya niku nganggo basa krama inggil. Jadi makanya ada istilah priai. Biasanya dari golongan priai itu bahasa krama inggilnya jalan biasanya. Priai. Dalem kan ada istilah bahasa kata dalem. Coba anak sekarang ini kita ngerti enggak dalem itu untuk siapa? Gitu. Ayo coba tes anak kita sekarang. Ya. Dalem ngapunten, pernah enggak anak kita dididik mendahulukan kata ngapunten? Ayo ngapunten, angel saiki. Padahal ini kalau kita bisa mempraktekkan bahasa-bahasa yang halus, jadi bukan ini bahasa, makanya kita bersyukurlah kepada tokoh-tokoh kita dulu yang bisa membuat klasterisasi bahasa kromo inggil, kromo madya, ya kan? Dan ngoko. Nah, yang banyak itu ngoko. Kadang-kadang ya Allah. Termasuk ya makanya pondok-pondok yang ketat masih itu Bu, masih ketat. Ngapurancang, coba ayo sekarang ini. Ada yang pernah mendidik anak ibu ngapurancang? Ayo. Lah kan bagaimana cara bersikap? Nggih, ngapurancang. Bahasa itu kan etika-etika yang berhubungan dengan akhlakul karimah itu di Jawa itu sebetulnya oleh tokoh-tokoh kita sudah luar biasa. Ya, ngapurancang, dalem, bahasa nggak pernah anak sekarang itu dalem itu kan. Nah itu bapaknya yang salah. Kalau ibunya nggak ngerti, suaminya yang salah. Saya sedih sekarang ini kadang. Ya Allah, anak mahasiswa sekarang ini. Itu kelasnya mahasiswa loh Ibu. Ya, kalau dulu kita waktu SD tahun 70-an itu
jenenge cara makan. Coba anak sekarang coba tes ibu cara makan. Sekarang itu cara makan tuh hanya ada di jurusan internasional, hukum hubungan internasional. Dididik cara makan orang Eropa, cara makan. Coba jenengan ini sekarang anak kita itu cara makannya itu. Cara ngunyah. Sampai itu kan dulu kita itu. Coba sekarang ibu-ibu pernah nggak mendidik kepada anaknya cara ngunyah waktu makan? Terlupakan. Ngunyah kayak apa? Kayak ya kan. Perlu di ini bagaimana waktu ngunyah mulut apa dibuka apa ditutup kan? Sekarang sudah lupa itu. Apa namanya? Pendidikan karakter itu. Ya. Bahkan sekarang mahal kalau kita mau masuk lembaga yang ada pendidikan karakternya itu justru mahal sekarang karena di rumahnya tidak dibiasakan. Etika melayani orang, ayo coba kalau jenengan cara menyajikan gelas kalau ada tamu, ayo coba gimana? Pernah nggak mendidik? Gitu? Padahal dulu cara mencari jodoh itu tes case-nya pertama untuk calon suami itu bagaimana gadisnya itu dites untuk menyerahkan hidangan kepada tamunya kepada betul Bu. Nah sekarang pernah nggak dipraktekkan seperti itu? Nggak ada. Ini sekarang ini menyedihkan. Ayo siapa yang salah coba kalau jadi kita ini jangan mari kita didik kembali sehingga sekarang ini ada rumongso nggih. Coba ini bagaimana cara menyajikan ngapunten Bu nggih misalnya. Alhamdulillah ngapunten ngatur suwun Ibu. Nah ini penting harus ini lagi. Nah, itu harus dididik lagi. Makanya saya merintis dengan teman-teman sekolah itu tidak dari hal-hal yang muluk-muluk. Ya, mulai hal-hal yang soft skill, padahal bahasanya sekarang sudah dikerenkan, bahasanya soft skill kan. Bahkan ada salah satu penilaian di dalam mendidik ini sekarang namanya performance, penampilan bagaimana anak didik kita bisa mengaktualisasikan nilai-nilai kepribadian, tapi angel. Karena kita tidak membiasakan di rumah. Monggo ini jangan terbuailah dengan jadi warodun dan nolak alasa ili ing atase wong kang jaluk-jaluk ya jamilun dengan ini bagus juga. Kalau kita tidak mau memberi ya dengan bahasa ngapunten nggih. Nah itu jangan dipisui. Wah cik enom cik jalukan. Wis tuwek. Memang ilmu perjaluan itu memang ini cepet itu. Nah, itu. Jadi ini maksudnya kalamun hasanun warodun alas saili jami lisaili hakun wal marhum itu kan ada itu dalam Al-Qur'an ayat yang lain nanti kita akan ketemu. Monggo saya berharap ya qaulum ma'rufun itu bagaimana sih prakteknya kita mendidik anak, mendidik supaya kita suami dengan istri jangan bahasa dengan istrinya dikon-konkan. Pernah nggak jenengan itu membiasakan bahasa jenengan des pundi ayah? Pernah nggak? Kadang-kadang di awakmu nang repot. Bapaknya sendiri nang bojone itu bilang awakmu ya opo? Kon pisan. Aduh. Iya kan? Nah, ya Allah, saya dengar kadang-kadang bapak yang ngomong nang bojone sampai dikon-konkan itu ya. Enggak sehingga anaknya sendiri nang mboke ya enggak pernah njaluk bunda des pundi enggak ono. Bu, gimana kabarnya? Oh, kan tolong ya ini bagian dari qaulun ma'rufun ini. Nah, qaulun ma'rufun nah itu perkataan yang baik, perkataan yang santun, perkataan-perkataan yang kromo inggil. Nah, ya, dengan mengatakan kata-katanya bagus, kemudian dengan penampilannya dengan penuh dengan keramahan itu. Nah, itu. Wa maghfiratun lan podo memberi nyepuro, memberi maaf. Ya, saling memberi maaf. Jangan gondok, Bu. Saling memberi maaf. Ya.
minta ya, makanya membudayakan kata ngapunten itu perlu diitukan lagi. Ngapunten nggih bene menawi kula kathah lupute. Pernah enggak jenengan ini mulai ini? Nah saya ini nusewu, saya sendiri gak ngerti bahasa Jawa sing krama inggil kados napa. Nah siapa ya saya kalau bahasa Sunda masih tiasa insya Allah. Bahasa Sunda juga, bahasa Sunda juga gitu, ada bahasa Sunda halus, bahasa Sunda menengah, bahasa Sunda kasar juga ada. Sia, itu kalau ada dengar orang Sunda bilang sia, itu bahasa yang paling jelek untuk orang lain. Ya, sia kok, sia teh kabina-bina teuing. Wah, itu hati-hati. Pak, jadi ada ininya abdi kumaha, eteh kumaha, nah kumaha. Nah, dahar itu bahasa Sunda kasar, Bu. Jadi kalau Pak jenengan mempersilahkan mangga dahar itu sudah bahasa kasar. Ya. Bahasa halusnya mangga, tuang untuk orang lain, untuk diri sendiri neda. Jadi nedo, neda. Neda itu halus bahasa Sunda teh. Abdi bade dahar itu kasar. Sama dengan bahasa Jawa badog. Nah ini tuh. Jadi levelnya dahar bahasa Sunda sedangkan sama dengan bahasa badog bahasa Jawa. Makanya tersinggung nanti kalau ada orang Sunda mangga dahar, monggo didahar rumiyin. Padahal bahasa Jawa tuh halus dahar. Tetapi kalau memang orang Jawa yang mengatakan itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau orang Sunda yang mengatakan sok gerak adalah har, itu bahasanya bahasa Sunda. Ya, sama dengan kata badog dalam bahasa Jawa. Wa maghfiratun lan podo nyepuro. Jadi memberi maaf. Jadi kita ini kalau dengan kata-kata bagus ya, kemudian apalagi ditambah kata-katanya bagus, loman, selalu memberi maaf. Nah, lahu marang wong kang jaluk fil hajati nalikane wong jaluk itu membutuhkan bantuan dari kita, iku khairun qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Nah itu perkataan ingkang bagus, kata-kata yang bagus, kata-kata yang inggil, kromo inggil ya boleh ya. Wa maghfiratun lan selalu memberi maaf. Makanya kan fisaroi wadharai wal qadiminal ghaido wal afina aninas. Indikator orang yang takwanya sudah masuk ke kelas istimewa. Jadi yungfikuna fissara wadoro, dia mau memberi infak baik dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi lapang. Babah hartane akeh, babah hartanya lebih, atau dalam kondisi pas-pasan masih mau. Fissara itu dalam kondisi yang sempit, wadoro luas, lapang, kaya. Doro itu kondisi melarat. Nah, wal qadiminal ghaido. Nah ini sing abot Bu, mengendalikan nafsu sehingga bahasanya yang terungkap akhirnya kata-kata yang tidak baik, yang tidak halus. Orang ini kalau selalu mengatakan kata-kata yang halus, kata-kata yang kromo inggil, insya Allah kendali emosinya jalan. Sebab ungkapan-ungkapan jelek itu dari orang-orang yang kendali emosinya tidak terkontrol. Monggo jenengan mau bilang kon nang istrinya kan dalam kondisi marah, panjenengan despundi kan nggak ono ceritanya. Saya anak sekarang karena dari SD pendidikan bahasa Jawa itu asal-asalan. Saya lihat anak-anak SD itu dididik bahasa Jawanya itu asal-asal. Apalagi kalau suruh nulis huruf Jawa, hono, coroko, umumnya kan gitu. Kalau bahasa Sunda hampir sama juga, hana caraka data sawala padama kan. Iku khairun luwi apik min sodakotin daripada sodakoh yatba'uha yang diikuti sodakoh itu dengan azan dengan kata-kata yang menyakitkan, bilmani ya, dan dengan kata-kata yang menyakitkan itu. Nah, dengan kata-kata ngundat-ngundat. Nah,
Ada itu istrinya ngundat-ngundat, menyakitkan. Nah, itu awakmu kok bolak-balik jaluk meneh. Kan ono sing ngono ya. Raja Semo kan, Raja Semoyo. Kalau ngutang ya Raja Semoyo. Kalau itu ya jaluk meneh. Ya kalau kita gak mau memberi ngapunten nggih kedalah itu. Wallahu utawi Gusti Allah iku ghaniyun, zat kang moho kaya, moho sugih. Ya, Gusti. Bayangkan kayak gak sugih seperti apa. Apapun yang kita nikmati itu kan miliknya Gusti Allah. Gitu. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Bagi Allah lah segala apa yang ada di bumi maupun segala apa yang ada di langit. Makanya sekarang kan di planet itu ditemukan benda-benda barang-barang seperti emas, berlian, mutiara, emas hitam, segala itu kan sekarang ternyata di planet lebih depositnya lebih banyak daripada di bumi ya. Deposit benda-benda logam mulia. Istilahnya kan deposit logam mulia itu ternyata di planet-planet di luar bumi itu lebih banyak. Dan di Indonesia ini luar biasa nih, logam mulianya termasuk kategorinya banyak. Privat itu gunung ada bukit yang lebih dalam lagi deposit emasnya di Papua itu. Makanya Papua ini Gunung Pongkor saja yang pertama kali di PT Antam mengeksplorasi. Nggih. Kan Antam itu salah satu BUMN yang mengeksplorasi emas. Ternyata di Banyuwangi sekarang sudah mulai dieksplorasi. Di Gunung Pongkor di Bogor sampai sekarang juga habis-habis, masih ada. Apalagi di Papua. Jadi ternyata di balik bukit salju di Papua itu di dalamnya bongkahan material emas, tembaga. Nah, di balik emas itu yang paling mahal itu kan uraniumnya. Nah itu makanya uranium. Dan itu oleh Belanda tahun 30-an deposit nature di negara kita itu sudah ada petanya. Sebelum, apalagi sekarang dengan bantuan teknologi foto satelit, berapa kedalaman yang bisa dieksplorasi itu baru di negara kita saja sudah seperti itu. Goniun itu Gusti, dan itu digunakan untuk nguji kita ya, untuk nguji ya. Dan sebab suatu ketika emas, perak, berlian, segalanya tidak ada artinya bagi hidup kita kan itu. Kalau tidak mengikuti pola yang diajarkan oleh Gusti Allah. Tidak menjadi nikmat, justru menjadi laknat kan. Iya. Nah, makanya ada zakat tuh di situ. Kenapa emas wajib dizakati? Ya karena orang sudah menabung logam mulia, berarti tingkat ekonominya sudah cukup mapan. Kecuali ya Mas JJ ini 50 kilo lebih. Ini goniun itu luar biasa. Di negara kita ini termasuk. Nah anehnya mungkin ini juga ujian ya. Semua wilayah di dunia ini yang ada penduduk muslimnya cukup banyak, tingkat deposit nature-nya juga luar biasa. Seperti Brunei Darussalam itu sampai sekarang eksplorasi minyaknya kan gak habis-habis, sehingga Raja Brunei itu bisa mengkoleksi mobil mewahannya sampai ribuan kan itu. Belum lagi istananya berapa itu tuh. Nah, jadi dari 10 negara
terkaya pendapatannya di dunia itu di Asia Tenggara itu Brunei dan Singapura. Singapura nggak punya deposit natural, tetapi depositnya SDM. Ya, SDM-nya Malaysia Singapura itu ya dididik luar biasa. Ya. Ya. Jadi ternyata mestinya negara kita ini ya SDA-nya sudah melimpah, itu SDM-nya juga yang harus luar biasa. Jadi Gusti Allah maha kayanya itu gak habis-habis. Ya seperti saya sampaikan kemarin, batu bara saja di negara kita ini sampai sekarang itu gak ada lubang batu bara yang dalamnya sampai ratusan meter tuh gak ada. Semuanya masih batu bara. Nah, itu makanya monggo perlu disyukuri lah hidup di Indonesia itu, disyukuri. Belum lagi kalau kita tanam kesuburan tanahnya, ya. An sodakotil ibadi goniyun an sodako. Sebetulnya Gusti Allah itu mengajarkan kita, mendidik kita, memberi, bukan berarti Gusti Allah ini melarat, tidak. Ya, justru Gusti Allah, dan Gusti Allah juga tidak butuh mendapatkan pemberian dari kita, tapi justru kembali lagi kepada kita. Halimun tur moho lembut. Nah, mau aris, halim itu moho. Jadi itunya apa? Yaitu ininya itu kelomanannya, kemudian makanya dalam bahasa Al-Qur'an untuk hal-hal yang jorok pun Gusti Allah masih memilih kata-kata yang santun. Jadi kata-kata yang dipilih oleh Gusti Allah untuk mendesain rangkaian ayat dan rangkaian surat di dalam Al-Quran tidak pernah memilih kata-kata yang kurang walaupun Gusti Allah itu kuasa segala-galanya. Marahnya Gusti Allah dalam Al-Quran pinari kholidina fiha, ya kamu masukkan ke neraka yang di dalamnya akan abadi, tapi ungkapannya tetap masih memilih kata-kata yang halim, yang santun. Itu salah satu wujud dari kehalimannya Gusti Allah. Aris, aris? Bahasa Jawa itu kan aris, ya, lembut, ya. Monggo, ini saya senang itu kalau kita mendidik kembali kepada anak-anak kita dengan penuh. Cium tangan, coba anak kita sekarang, cara cium tangan kepada orang tuanya. Bahkan ada yang sampai begini toh. Bahkan ada yang salaman dengan orang tuanya seperti dengan kawannya. Oh, iya kan, bro, tos. Jadi monggo dibudayakan lagi cara mencium tangan anak kepada orang tua, kan itu. Orang tuanya dianggap bro saja, ya. Dengan cara apa Gusti Allah tuh mewujudkan sifat halimnya bitakhiril uqubati anil mani wal ada, dengan masih memberi peluang, memberikan maaf kepada orang-orang yang selalu mengatakan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang yang ngundat-ngundat. Man itu ngundat-ngundatnya. Ada orang yang ngundat-ngundat, itu masih diberi kesempatan untuk minta maaf. Dan Gusti Allah masih membiarkan orang-orang yang punya watak seperti itu supaya mereka mau berubah. Halim itu di situ wujudnya. Seperti kita mau. Makanya kan ada hadis hudyatil qulub minal mihan wal fitan. Kadang-kadang orang itu bisa sadar setelah dia melakukan maksiatnya. Seperti tadi malam itu di TV ya, ada sekilas pas begitu ini ada sekilas ini info yang memberikan informasi ke kita, mantan penjahat kakap yang akhirnya dia tobat dan jadi orang baik.
Pernah dengar istilah kata apa? Orang namanya Anton Medan, ya kan? Pernah dengar namanya Johnny Indo, itu mantan. Ada bahkan sekarang siapa itu? Hercules. Nah, Hercules itu justru sekarang menjadi pengikut setianya Habib Lutfi. Ya, bahkan Habib Lutfi pernah nginap di rumahnya Hercules. Padahal kalau kita dengar kata Hercules itu, waduh, itu rajanya preman se-Jakarta itu, se-DKI. Itu bisa tobat kalau Gusti Allah menghendaki itu. Hudiatul qulub badal mihan wal fitan. Jadi boleh jadi orang yang baik itu, makanya kita gak oleh ngarani. Mungkin sekarang orang itu brutal, angas, kemudian ya tegaisme, tegaan kepada orang. Tapi suatu ketika kalau Gusti Allah menghendaki untuk berubah, seperti Rasulullah berdoa ketika Umar dan Abu Jahal itu sama-sama wangkotnya. Umar juga setipe dengan Abu Jahal juga setipe dengan Umar. Akhirnya Rasulullah berdoa, duh Gusti ing Maha Kuwaos, mugi panjenengan menguatkan Islam dengan salah satu di antara dua orang yang sangat memusuhi, sangat benci. Bayangkan Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah membunuh anak perempuannya, mengubur anak perempuannya hidup. Tapi ketika Sayyidina Umar masuk ke rumah adiknya kan itu ya, dan adiknya sedang membaca Al-Quran, 5 ayat Al-Quran dibaca oleh adiknya, mulai pertamanya marah, apa yang kamu baca, kamu pengikut Muhammad, wah di mana? Tapi berikutnya leleh kan akhirnya bisa masuk Islam. Ya jadi itu ada zaman Rasul tuh manusia-manusia yang sangat membenci itu ada. Jadi dan itu masih saudara Rasul semua kan, Abu Jahal, Abu Lahab itu sampai diabadikan kan, tabat siada abilana, saking gak iso ya. Nah, itu yang perlu kita titeni gitu loh Bu. Jadi orang itu memang kadang-kadang, makanya kan ke hadis inamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin nawa itu ada terusannya itu. Ada orang itu amaliyahnya seolah-olah ahlul jannah, tetapi karena hatinya masih selalu diliputi oleh namanya iri dengki, ya mestinya surga, antara dia dengan surga itu tinggal satu hasta itu ya, dari ujung jari sampai sikut ini, tahu-taunya dia menjadi ahli neraka. Ada juga ahli neraka yang yang amaliyahnya itu wah sudah pol-polan lah jahatnya itu, tapi ternyata Gusti Allah dia menghendaki dia masuk surga, sehingga antara neraka dengan dia itu seolah-olah, tapi kesempatan hidupnya itu masih ada. Nah, itu makanya taubat itu penting ya. Jadi bitakhiril ukubati, jadi Gusti Allah itu bisa membiarkan orang yang berbuat salah, yang berbuat bejat sampai dia mau taubat. Halimnya Gusti Allah itu, salah satu sifat halimnya Gusti Allah itu adalah masih memberi peluang orang yang jahat pun untuk bisa taubat, dienteni. Nah itulah bedanya antara umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan umat-umat Nabi dan Rasul sebelumnya. Kalau sebelumnya begitu berbuat maksiat, berbuat durhaka, pateni ya, seperti Bani Israel kan pernah tetapi dihidupkan lagi. Dengan dihidupkan lagi maunya supaya sadar, tapi ternyata tidak. Ngoten serius nggih. Jadi salah satu sifat halimnya Gusti. Nah kita ini diberi keistimewaan, walaupun buat bahat nunggu apakah kita mau tobat atau tidak. Ngoten nggih, itu sifat halimnya Gusti Allah. Teruskan malih nggih, ya ayyuhalladzina amanu la tubdilu shadaqatikum bil mani wal ada. Ya ayyuhalladzina amanu, tiang-tiang ingkang podo iman. Nah itu, ini boleh katakan tiang ya, jangan uang.
karena orang yang beriman. Kalau orang munafik, orang fasik, orang kafir boleh wong. Ya ayyuhalladzina amanu tiang-tiang ingkang sampun, ingat ilah sampun beriman. Jadi amanu itu fi'il madi, orang-orang yang sudah beriman. La tubtilu ojo batal akan sira kabeh he orang-orang yang beriman. Menora batal akan sodako tikum ing sodako sira kabeh. Ai ujuroha tegese membatalkan pahala dari sodakoh yang sudah kita berikan, yang sudah diberikan oleh orang-orang yang beriman. Dengan apa sodakoh itu bisa batal? Bil mani wal ada, dengan kata-kata, dengan ngundat-ngundat dan dengan kata-kata yang jelek. Ai ibtolan, jadi kata-kata yang bisa merusak, jadi gak ada pahalanya dengan itu ngundat-ngundat, apalagi pamer ya Pak, pamer. Kaladi koyo wong, nah di sini kan ladi itu wong. Orang yang seperti apa gambarannya yang bisa membatalkan sodakoh itu? Nah, seperti batalnya napakoh dari siapa? Dari uang yang ria'an nas. Kaladi yungfiku malahu ria'an nasi. Kaladi koyo wong yungfiku kang napakoh akan si wong, napakoh akan malahu ing hartane si wong, ya si ladi yaitu. Aladi itu artinya wong di sini. Membatalkan infaknya dengan cara ria'an nasi, hale mengharapkan pengalaman soko menuso. Ria itu pengalaman ya, pengalaman itu ya mendapatkan semacam ya apa itunya itu yang ya ria, ini kan kata ria pamer, nah, ria muri'an lahum, yaitu dengan cara memamerkan ya apa yang dia kerjakan. Ayo, makanya apa namanya, kalau panjenengan mau memberi orang miskin jangan ngundang TVRI, jangan ngundang Indosiar biar di shooting. Wah, Ibu Hajah Fatmah, wah mau apa, mengeluarkan zakatnya sampai 1 miliar, sehingga orang-orang yang mau menerima zakatnya antri bahkan sampai ke injak-injak. Nah itu nggak boleh. Memang betul untuk zakat wajib ya, untuk zakat wajib itu sunnah dipublikasikan. Jadi sunnah itu, tetapi jangan sampai membuat mustahiknya itu ya tergencet. Bayangkan sampai royoan. Di kita kan masih kalau ada dum-duman mesti ya royoan ya itu. Nah, ya, oyo-oyoan nggih, oyo-oyoan. Makanya ini ponggo kalau kita ini maka dibudayakan pakai kupon, kemudian datanya yang bagus Bu, kalau memberi itu didatangi. Ya, seperti Sayyidina Ali dengan istrinya itu langsung beliau membagikan mendatangi, bukan disuruh datang rame-rame ke Masjid Al-Hikmah pokoknya. Kalau bisa, ya. Kalau kita datangi kan kekurangan tenaga, ya. Datangi ke rumahnya itu. Assalamualaikum Ibu, gedis pundi, sehat-sehat, nun sewu niki wonten sekedar bingkisan. Wah, kan bagus kalau itu. Ngapunten niki monggo menawi ini kangge nambah apa. Pamasaluhu, perumpamaannya ini nanti dengan wala yu'minuna lan poda ora beriman sapa si aladina yunfikuna itu billahi marang Gusti Allah wal yaumil akhir lan karena apa? Karena memang hanya
memberikan sesuatunya bukan dasar iman pada Gusti Allah dan dasar ingin selamat di akhirat, tapi memang hanya ri'a anas, ingin mencari pengalaman, ingin mencari publisitas dari kepada orang untuk wahwa utawi si aladi yungfiku malauri anas wala yu'mina billahi wal yaumil akhir. Al munafiku itu orang yang seperti itu dianggap orang munafik. Ya, orang munafik itu kan itu. Pamasaluhu, maka perumpamaanipun sedekah si aladi yungfiku malahuri anas kama sali sofwanin alahi turabun. Iku kaya sipate watu kang alus licin. Kama sali itu kaya perumpamaannya itu seperti ada batu yang licin, ay hajarin amlahan alaihi ing atase watu itu turabun debu. Ya. Jadi gambarannya kalau orang bersedekah dengan riya, dengan pamer, maka gambarannya seperti ada debu di atas batu yang licin. Debu di atas batu yang licin itu fa'asobahu wabilun, kemudian ada angin kencang. Ya, fa'asoba itu mikenani kalau bahasa Jawanya. Fa'asoba maka mikenani hu ing sofwan. Sofwan itu debu apa watu yang halus, ya. Turab itu debu. Fa'asoba maka mikenani ing watu kang halus, ya. Opo wabilun udan atau matorun sadidun hujan lebat. Wabilun itu artinya matorun sadidun hujan lebat. Apa yang terjadi coba? Ada batu yang sangat licin, di situ ada debu, tahu-tahu ketimpa hujan deras, kan hilang, bersih kembali kan. Fatarokahu solda kan itu bersih kembali itunya itu batunya itu artinya sedekah kita tuh sia-sia tidak ada artinya untuk mendapatkan pahala di akhirat. Ngoten cerita walayak dina. Nah insyaallah kita teruskan ayat ini minggu yang akan datang ya, karena rodo ini ada hal-hal yang mesti kita harus pahami bersama. Wa kula mawon sami-sami belajar Bu, sama-sama belajar. Jadi jangan dianggap saya ngajari panjenengan, boten Bu. Saya yakin panjenengan sampun ngertos pun alim-alim. Nah, tetapi kan dalam rangka belajar sinau babarengan. Nah, memang ke akhirat itu butuhnya kita masing-masing Bu. Ke akhirat itu butuhnya kita sendiri-sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra wa ahsa kula syai'in adada. Jadi farda dalam istilah Al-Qur'annya itu. Tetapi untuk bisa selamatnya sendiri-sendiri itu sangat ditopang oleh at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sangat ditopang oleh saling muawanah, saling bekerja sama, saling membantu, saling menelaah kan. Jujur saja kalau jenengan moco dewe itu kan kadang-kadang kangelan. Tapi kalau ada kesempatan coyo seperti bertanya itu satu persoalan kadang-kadang perlu dijawab oleh banyak literatur, tetapi bisa dijelaskan dalam waktu yang monggo Pak. Barangkali ada yang mau komen. Yeah. Alhamdulillah. Memang ria itu penyakit Pak ria. Orang yang suka pamer itu orang yang kondisi jiwanya itulah ini. Menurut para psikolog itu
memang ada semacam penyakit jiwanya. Oleh karena itu sedekah itu kan dibedakan. Ada sedekah tatawu dan ada sedekah wajib. Nah, yang harus betul-betul disembunyikan dalam bahasa hadisnya sedekah sirri itu sedekah tatawu yang sunnah. Tetapi yang wajib seperti zakat itu memang ada pendapat ulama yang membolehkan bahkan mensunahkan untuk mempublikasikan, tapi niatannya bukan riya, Pak. Niatannya dalam rangka memberi uswah, memberi contoh. Oh, ini loh, aku sudah mengeluarkan zakat. Ayo teman-teman yang muzaki, calon yang sudah muzaki ini, yang punya kewajib zakat itu awakmu ya, itu boleh kalau zakat. Tetapi di mana membedakan antara niate uswah dengan ria? Ya di hati kita masing-masing. Makanya kembali kepada apa yang sudah sampaikan kemarin, olah iman itu sebetulnya ada di olah hati. Makanya ininya itu sirkuit niat, ya. Inamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu kan an-niyatu. Maka para ulama mengatakan apa niat itu? Qasdu syai'in muktaronan bifilihi wa mahaluha alqalbu, di hatinya sangat. Jadi hati kita yang monggo ini sangat tergantung. Sebab apa? Boleh jadi menurut tetangganya ria, tapi hatinya, contoh ya, ulama yang pernah saya sampaikan, Imam Syaibani itu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Kayanya luar biasa, beliau sebagai ulama ya kaya. Nah, kalau ngitung uang itu di depan orang banyak di meja, supaya bahwa dia itu orang kaya yang memang numpuk duitnya. Nah, ketika ditanya oleh muridnya, "Dispundi sang guru, kok panjenengan ini memamer-mamerkan kekayaan?" Diguyu oleh Imam Asy-Syaibani, "Loh, awakmu itu kan gak ngerti, opo aku ngitung duit yang sampai di depan kalian, depan orang banyak itu. Niatku aku didik awakmu iku harus kerja keras, harus mau ukril biar kamu bisa melaksanakan semua tuntunan agama secara baik. Coba kamu diajak untuk bisa infak. Dari mana kamu bisa infak kalau tidak punya harta? Dari mana kamu kewajiban zakat kalau tidak punya harta? Dari mana kalau kamu bisa melaksanakan ibadah haji kalau gak punya bekal? Jadi tergantung niatnya, Pak. Sehingga muridnya akhirnya kisinan. Yang tadinya nuduh gurunya itu ria, pamer, oh ngoten tagun. Jadi supaya mendidik ini saya tidak hanya ngomong tapi memberi contoh, gitu. Supaya itu contohnya. Yang kedua, Imam Malik itu kalau membacakan hadis kepada murid-muridnya, wah pakaiannya itu memperlihatkan pakaian kebesaran sebagai ulama, sebagai tokoh. Nah, dikritik oleh muridnya itu, "Wahai sang imam, mengapa panjenengan itu memamer-mamerkan?" Apa jawabnya Imam Malik? "Saya berpakaian yang paling bagus, yang paling megah saya punyai, dan saya dengan harum minyak wangi yang harganya dalam rangka takdiman li Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya niat menghormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang saya sampaikan ini adalah dawuh-dawuh dari apa yang sudah dihimpun dalam kitab Al-Muwatta oleh Imam Malik, supaya saya diakui sebagai murid, sebagai orang yang cinta kepada Nabi. Jadi sangat tergantung pada niatnya, Pak. Jadi boleh jadi, hanya saja memang ya jangan sampai ngelarakno orang yang diberi, gitu. Kan itu aja ukurannya itu kan. Nah, itu. Jadi memang pelik ya, urusan niat, urusan hati itu pelik. Ya, urusan ikhlas itu kan urusan kita masing-masing. Monggo dielmuni hatinya, Bang. Ngelmu hatinya yang harus dielmuni. Mana kategori ria dan mana kategori yang bukan ri, itu hati kita yang.
Makanya di sini ditafsiri al-munafik. Nah, yang bisa mewujudkan masalah riya itu biasanya orang munafik. Kenapa orang munafik itu lain di hati, lain di mulut kan itu. Itu makanya di sini Imam Jalaluddin menafsiri orang yang ri'a anas itu ditafsiri al-munafiku, orang munafik. Nah, tetapi kalau hatinya tulus, ikhlas, niatnya tidak pamer, ya lain. Nah, siapa yang tahu bahwa niat itu betul-betul mukhlisina lahudin, ya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah mengapa wa ahsaqula sayin adada. Setiap orang itu dihitung sendiri-sendiri. Ngoten itu angel memang. Mudah-mudahan, nah terutama ibu-ibu ya, ngapunten ibu-ibu sebab seperti panjenengan dengan suaminya tidak tahu berias, tapi kalau kondangan manten selalu berias. Nah, ini perlu dipertanyakan itu, padahal kewajiban merias itu ketika berhadapan dengan suami. Gengsi kalau mau ketemu dengan temannya, kalau bajunya masih itu lagi ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa ikab mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi Muhammad sholatan tunjina bihan wal afat wa taqdilana bi jami'al ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatin ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyahum min ahli din wa rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'al lil muttaqina imama rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan selebihnya pangapunten, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.